Selamat datang kembali di laporan khusus Liga Inggris pekan ke-17. Mimpi buruk di Midlands. Itulah tajuk utama kita kali ini. Manchester United harus pulang dengan kepala tertunduk setelah melawat ke salah satu stadion paling angker musim ini, Villa Park. Aston Villa di bawah asuhan Unai Emery sukses membuktikan diri bukan hanya sebagai kuda hitam, tapi penantang gelar yang serius. Setan merah tumbang dan kekalahan ini menyisakan banyak pekerjaan rumah besar bagi Ruben Amorim. Mari kita bedah apa yang terjadi di lapangan tadi malam. Manchester United datang dengan harapan memutus tren positif tuan rumah. Namun realita berkata lain. Villa Park bergemuruh. Sejak peluit awal dibunyikan, Aston Villa langsung mengambil inisiatif serangan. Mereka tidak membiarkan United bernapas. Intensitas tinggi yang diperagakan Villa membuat lini tengah United kewalahan. Meskipun sempat memberikan perlawanan, United akhirnya tersungkur. Mengutip laporan dari Sindo News, tak berdaya menghadapi efektivitas serangan tuan rumah. Kekalahan ini bukan sekadar kehilangan 3 poin. Ini adalah kegagalan United untuk menghentikan winning streak atau rentetan kemenangan Aston Villa yang semakin salid. Villa bermain dengan kolektivitas yang menakutkan, sementara United terlihat masih mencari bentuk permainan terbaik di bawah Amorim. Kekalahan adalah satu hal, tapi bagaimana mereka kalah adalah hal lain. Mari kita masuk ke segmen analisis pemain. Berdasarkan data dan pantauan dari bola.net, ada beberapa sorotan tajam kepada individu pemain United malam ini. 1. Masalah di lini tengah. Manuel Ugarte. Kita mulai dari lini sentral. Manuel Ugarte. Pemain yang diharapkan menjadi tembok kokoh ini justru terlihat kagok. Ia kesulitan mengimbangi transisi cepat Aston Villa. Ugarte beberapa kali kehilangan posisi dan terlihat belum sepenuhnya menyatu dengan skema double pivot atau pressing yang diinginkan Amorim di laga intensitas tinggi seperti ini. Ini menjadi alarm bahaya karena Villa dengan mudah mengeksploitasi ruang yang ditinggalkannya. Beralih ke pertahanan, Leny Yoro. Bek muda berbakat ini tampaknya mendapatkan pelajaran keras dari Premier League malam ini. Laporannya jelas, Yoro kayaknya perlu adaptasi. Kecepatan dan fisik penyerang Villa membuatnya kewalahan. Ia beberapa kali kalah duel dan terlihat gugup dalam mengambil keputusan. Ini wajar untuk pemain muda, tapi di level ini kesalahan kecil dihukum gol. Di sisi lain, kita melihat efektivitas serangan yang kontras. Ketika pemain seperti Matheus Cunha dalam konteks liga atau perbandingan performa penyerang saat ini makin tokcer dan tajam, lini depan United justru tumpul. United kekurangan sosok yang bisa mengubah setengah peluang menjadi gol di laga krusial ini. Jika kekalahan dan performa buruk belum cukup menyakitkan, berita berikut ini mungkin akan membuat fans United menahan napas. Kita mendapatkan laporan eksklusif mengenai kondisi sang kapten, Bruno Fernandes. Mengutip bola.net, cedera yang dialami Bruno Fernandes di Villa Park dikabarkan cukup serius. Laporan awal menyebutkan bahwa ia bakal absen cukup lama dari skuad Manchester United. Ini adalah pukulan telak. Bruno bukan sekedar kapten, dia adalah detak jantung kreativitas tim. Kehilangan Bruno di tengah periode sibuk dan saat tim sedang beradaptasi dengan taktik Ruben Amorim adalah bencana. Tanpa visinya, siapa yang akan mengalirkan bola ke lini depan? Siapa yang akan memimpin pressing di lini depan? Absennya Bruno diprediksi akan mengubah drastis rencana transfer atau strategi rotasi United dalam beberapa pekan ke depan. Lalu apa kata sang nahkoda? Ruben Amorim dalam konferensi pers pasca laga memberikan pernyataan yang cukup menantang. Amorim menegaskan, MU tidak layak kalah. Ia merasa secara struktur permainan, timnya memiliki momen-momen bagus dan mengontrol beberapa aspek pertandingan. Menurut Amorim, skor akhir tidak mencerminkan jalannya laga secara keseluruhan. Namun pernyataan ini tentu membelah opini. Apakah ini bentuk perlindungan kepada pemain atau penyangkalan terhadap dominasi Villa? Terlepas dari komentar Amorim, papan klasemen tidak bisa berbohong. Hasil ini punya implikasi besar. Pertama bagi Villa Park, kemenangan ini seperti dilaporkan bola.com membuat mereka resmi ikut meramaikan perburuan titel juara. Jangan lagi sebut mereka tim papan tengah. Villa kini adalah kontender serius yang siap mengganggu hegemoni City, Arsenal, atau Liverpool. Kedua bagi Manchester United, kekalahan ini membuat mereka semakin tercecer dari zona Liga Champions.
konsistensi masih menjadi barang mahal. Jika Amorim tidak segera membenahi lini tengah yang kagok dan pertahanan yang masih adaptasi, musim ini bisa berakhir lebih cepat dari yang diharapkan. Pekan ke-17 di Villa Park menjadi saksi bisu. Villa yang terbang tinggi dan United yang kembali harus membumi dengan luka tambahan cedera sang kapten. Pertanyaan besarnya sekarang, tanpa Bruno Fernandes, bagaimana Amorim akan meracik strategi untuk laga berikutnya? Kami akan terus memantau perkembangan cedera Bruno dan analisis lanjutan dari laga ini. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di video lainnya.